Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna an yuhmad, wa in bagilah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tsumma ba'du. Selamat datang di channel saya, yaitu Abu Umar, channel generasi akhir zaman Selio. Insyaallah pertemuan kedua kali ini saya akan menyampaikan serta membacakan dalil dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pertemuan pertama telah dibahas bagaimana dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 285 dan juga dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Bukhari. Yang terkenal hadis itu disebut hadis Jibril karena itu adalah salah satu hadis yang mana malaikat Jibril datang mengunjungi Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan bertanya berkaitan 3 hal. Ini mereview pertemuan pertama, dan yang lain silakan bisa ditonton video sebelum ini, insya Allah bermanfaat. Itu intinya berkaitan tentang iman, yaitu mencakup rukun iman, kemudian rukun Islam, mencakup rukun Islam, dan yang ketiga berkaitan tentang ihsan. Serta poin terakhir itu yaitu berkaitan tanda-tanda hari kiamat. Kita fokus poin pertama, rukun iman, karena referensi yang saya gunakan ini diambil dari dalil-dalil yang alhamdulillah saya telah menyusunnya dan mudah-mudahan dapat menerbitkan berbentuk buku, mudah-mudahan insyaallah. Mohon doanya agar bisa menyelesaikan atau menuntaskan materi-materi dan dapat termaktub dalam buku tersebut. Sekarang pertemuan kedua berkaitan tentang beribadah. Dalil yang akan saya sampaikan yaitu surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti menyembah di sini yaitu berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia. Jadi yang beribadah itu makhluk Allah sakilain, yaitu jin dan manusia. Ini ada penjabaran yang sangat panjang, kenapa dijelaskan jin dulu setelah itu baru manusia. Tapi saya akan meringkasnya. Jadi sakilain yaitu 2 makhluk yang dibebankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di kalangan jin, dan jin dimulai duluan kalimatnya karena jin diciptakan awal kali sebelum Nabi Adam diciptakan, yaitu manusia Bani Adam. Jadi sakilain ini itu 2 makhluk mukallafain yang dibebankan taklif hukum syariat Allah. Mereka itu diperintahkan itu dari kalangan jin dan manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam perkataan Ibnu Abbas, yaitu dari riwayat Ali bin Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, makna illa liya'budun, yakni agar mereka mengakui kehambaan mereka kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita supaya kita sadar diri bahwa kita ini hamba. Hamba itu menyembah tugasnya. Kita diperintahkan tugas kehidupan kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lanjut kata Ibnu Abbas, beribadah baik dengan sukarela maupun terpaksa. Jadi beribadah, ada orang-orang yang beribadah dengan sukarela, ada juga yang terpaksa. Seperti itu. Kemudian ada tafsiran lain dari Ar-Rabi bin Anas mengatakan sehubungan dengan illa liya'budun,
ya, melainkan supaya mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, yakni untuk beribadah, al-ibadah. Ini ya abudun. Ya, dalam tafsir As-Sa'di mengatakan bahwa sebagian dari pengertian ibadah ada yang bermanfaat dan sebagian lain ada yang tidak bermanfaat. Ya, maksudnya bagaimana ini? Ya. Ini dijelaskan dalil selanjutnya itu Az-Zumar ayat 38 dan juga Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka menjawab Allah. Nah ini jawaban orang yang termasuk beribadah yang benar, yang bermanfaat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ibadah yang tidak memberi manfaat yaitu ibadahnya orang-orang musyrikin. Ya, mereka mengatakan itu ibadah mereka. Orang-orang musyrik mengatakan itu ibadah mereka itu seperti itu. Menyembah kepada berhala, menyembah kepada api, menyembah kuburan, dan menyembah benda-benda kerat dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Inilah maksud dari tafsiran Az-Zariyat ayat 56. Selanjutnya yaitu berkaitan dari hadis. Ya, hadis yang pertama saya bawakan itu riwayat Imam Bukhari. Ini ada semisal dengan hadis yang saya sampaikan, itu ada 10 riwayat hadis dan saya yang membawakan satu, yaitu hadis Sahih Bukhari nomor 51. Dan ini ada yang semisal dengan ini, matan hadisnya, isinya kurang lebih sama, semakna, yaitu Sahih Bukhari nomor 85, kemudian nomor 492, kemudian nomor 1311, dan ada juga nomor 2864. Kemudian Sahih Bukhari nomor 3248. Kemudian Sahih Bukhari nomor 4020 dan 4021. Berikutnya ada juga yang semakna Sahih Bukhari nomor 6724 dan Sahih Bukhari nomor 7001. Ya, intinya ya hampir sama semakna, tapi saya akan membawakan yang Sahih Bukhari nomor 51. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Haddatsana Ali bin Al-Ja'di qala akhbarana Syu'bah an Abi Jamrah qala kuntu aq'udu ma'a Ibni Abbasin yujlisuni ala saririhi. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Ja'di bin Ubaid panjangannya, berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'bah bin Al-Hajjaj bin Al-Ward dari Abu Jamrah yang bernama Nasr bin Imran berkata, aku pernah duduk bersama Ibnu Abbas. Jadi Abu Jamrah Nasr bin Imran suatu ketika pernah duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saat itu dia mempersilakan aku duduk di permadaninya. Jadi ketika bertamu duduk dipersilakan, silakan duduk, kemudian duduk di atas permadani milik Abdullah bin Abbas. Faqala aqim indi hatta aj'alaka sahman min mali. Faqamtu ma'ahu syahrain. Jadi suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah menyuruh Abu Jamrah Nasr bin Imran untuk tinggal bersamanya. Tinggallah bersamaku hingga aku memberimu bagian dari hartaku. Maka kata Abu Jamrah, aku tinggal mendampingi Ibnu Abbas selama 2 bulan. Faqala summa qala inna wafda Abdul Qais lamma atau Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala manil qaum au manil wafdu qalu Rabi'ah. Ya, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata,
ketika suatu hari datang utusan Abu Qais menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya kepada mereka, kaum manakah ini? Utusan siapa ini? Karena ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum mengetahui, maka bertanya seperti itu. Mereka pun menjawab, Rabi'ah. Beliau bersabda, selamat datang, wahai para utusan, dengan sukarela dan tanpa menyesal. Ya, dalam bahasa Arabnya, ya, Rasul menyebut, qala marhaban bil qaum au bil wafdi ghaira khazaya wala nadam. Ghaira khazaya, dengan sukarela, wala nadama, dan tidak ada penyesalan. Jadi datang ke situ utusan tersebut dengan secara sukarela ingin menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka itu ketika itu adalah ya seorang muslim utusan tersebut. Maka utusan tersebut berkata, faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffar mudar. Mereka mengadukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sungguhnya kami nggak bisa mendatangimu karena apa? Karena di antara kami dan kamu itu ada perkampungan orang kafir, yaitu suku Mudar. Hanya dapat menemui Nabi Muhammad SAW ketika di bulan haram saja. Ya, sebagaimana kita tahu, bulan haram itu ada 4 ya dalam bahasa Arab. Jadi 4 bulan dalam setahun. Ya, itu bulan-bulan tertentu saja, bulan haram. Hingga ya, mereka bisa bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Famurna bi amri faslin nukhbir bihi man wara'ana wa nadkhul bihi al-jannah. Maka ajarilah kami, perintahkan kepada kami suatu perintah yang mana dengan ajaran tersebut atau perintah tersebut, atau ada yang bahasa lain itu ageman atau amalan tersebut, dapat kami ajarkan kepada orang-orang kampung kami, yaitu kampung dari Rabi'ah, suku Rabi'ah, utusan Rabi'ah. Dengan begitu, ketika mereka sudah mengajarkan, suku Rabi'ah tersebut bisa masuk surga. Ya. Itu perkara atau amalan yang ringkas untuk diajarkan ketika utusan tersebut datang kepada Nabi. Kemudian summa fasa'aluhu 'anil asyribah fa'amarahum bi arba' wa nahahum an arba'. Jadi mereka juga bertanya tentang minum-minuman. Ya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka 4 perkara dan juga melarang mereka 4 perkara. Ya, jadi ada 8, 4 perintah, 4 larangan. Insya Allah ketika seorang muslim mengerjakan 4 perintah ini dan menjauhi 4 larangan ini, insya Allah akan masuk surga. Ini berdasarkan ya, hadis ini. Apa saja itu? Amarahum bil iman billahi wahdah. Mereka diperintahkan untuk beriman kepada Allah semata, wahdah, hanya satu saja. Jadi Allah Nabi Muhammad SAW memerintahkan mereka beriman hanya kepada Allah satu-satunya. Mereka masih bingung, masih belum terlalu paham, maka bertanya, qala atadruna, bukan mereka tapi Nabi Muhammad lebih menjelaskan, lebih menjabar lagi. Qala atadruna mal iman billahi wahdah. Apakah kalian tahu apa itu percaya, meyakini, beriman kepada Allah semata? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka beliau bersabda, yang dimaksud dengan beriman kepada Allah semata, al-iman billahi wahdah. Nah, ini pembahasan ya inti ini adalah qala syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan
Rasulullah. Yang dimaksud dengan beriman pada Allah semata yaitu syahadat la ilaha illallah. Nah, ini pembahasan yang sangat panjang kalau dijabarkan sekarang, jadi saya akan insyaallah secara tahap demi tahap. Dan ini bermaksud kalimat ini, kalimat syahadat ini adalah kalimat kunci untuk masuk surga beserta kita umat akhir zaman. Ini adalah kunci panji hitam ini akan berkibar ketika kaum muslimin paham berkaitan tentang al-imanu billahi wahdah, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya, baiklah. Ini tentang syahadatain. Syahadat bersaksi bahwa hanya Allah yang berhak untuk kita ibadahi, beribadah hanya kepadanya. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan utusan. Selanjutnya, wa iqamus shalah, mendirikan salat. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wa siyamu Ramadan, saum Ramadan, saum wajib Ramadan. Wa antu'atu minal maghnam al-khums, dan mengeluarkan 1/5 al-khums, 20%, 1/5 dari harta rampasan perang. Ketika ada peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir. Nah, ini penting. Syahadat, salat, zakat, puasa, dan juga khums, mengeluarkan 1/5 dari harta rampasan perang. Ini kok jadi 5? Jadi syahadat ini kuncinya. Nah, 4 hal ini nih, yaitu salat, menunaikan zakat, saum Ramadan, dan mengeluarkan harta rampasan perang khums 1/5 kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kalau zaman sekarang kepada khalifah muslimin, pemimpin kaum muslimin kalau zaman sekarang. Ya, baiklah. Wa nahahu an arba', dan Nabi Muhammad SAW melarang 4 hal ini. Apa saja itu? Anil hantam, wad dubba, wan naqir, wal muzaffat. Ini bahasa-bahasa asing ya, dan ini saya tidak bisa menjelaskan secara rinci. Ya, silakan cari, mungkin ada yang lebih tahu dari saya. Saya hanya membacakan 4 hal ini. Apa itu hantam, dubba, naqir, muzaffat? Ya. Kalau secara arti terjemah, hantam ini kan tadi mereka bertanya tentang minuman. Ya, jadi minuman dari labu kering. Minuman bisa jadi memabukkan ini ya. Kemudian ad-duba itu guci hijau. An-naqir itu pohon kurma yang diukir. Ini minuman zaman dulu bisa jadi ini ya, 4 hal ini. Intinya minuman keras. Wal muqayyir, ada yang menyebutnya muqayyir. Kemudian al-muzaffat, sesuatu yang dilumuri tir. Nah, itu 4 minuman. Kalau sekarang pokoknya berbagai macam minuman keras lah. Atau hal-hal yang bisa memabukkan. Nah, itu yang harus kita jauhi. Kalau zaman dulu ada 4 jenisnya. Hantam, dubba, naqir, muzaffat, atau yang mengatakan bukan naqir, atau al-muqayyam. Qala ihfazuhunna wa akhbaru bihinna man wara'akum. Maka Nabi Muhammad SAW berpesan agar suku Rabi'ah menjaga itu semua. Ihfazuhunna, jagalah semuanya, dan beritahukan kepada orang-orang di kampung kalian. Cukup sekian penjelasan dari saya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.